saudara kita mulai siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah hari ini dengan hati yang bersyukur. Mari kita mulai saat teduh. Mari kita mulai persiapkan hati dan pikiran kita untuk lebih dalam mengenal Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk kasih setiamu. Kami bersyukur betapa dalamnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala yang telah Kau berikan pada kami. Inilah pujian kami untuk-Mu Tuhan. Kami ingin lebih mengenal Engkau. Kami ingin bertemu dengan Engkau saat ini Yesus. Mari saudara kita pujikan dalamnya kasih-Mu Bapa. Terlebih dari segalanya, pengorbanan yang tak mulia semakanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita pujikan sekali lagi. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang tak mulia semakanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami menyatukan hati kami Tuhan untuk bersama-sama menghadap hadirat-Mu Bapa. Saat ini Tuhan,
Kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Biar Tuhan sertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan jauhkanlah kami dari kekuatan jahat dan segala distraksi Tuhan, di mana kami bisa fokus untuk mengenal Engkau, di mana kami bisa fokus untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Ya Tuhan sertai dan biarlah Roh Kudus-Mu saja yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Ada sukacita di tempat ini? Amin. Amin. Saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan satu pujian bangkit serukan nama Yesus. Saudara kita mulai semangat lagi karena sukacita Tuhan gak berhenti di lagu yang kedua. Mari kita bersorak-sorai muji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Mari kita terima sukacita surga. Dapat rasa
mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita lebih dulu. Mari kita fokuskan setiap pikiran kita. Mari kita fokuskan setiap hati pikiran kita untuk menerima dan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menerima firman-Mu pada malam hari ini dengan baik Tuhan. Mampukan kami pada malam hari ini Tuhan untuk bersama-sama belajar di tempat ini, bersama-sama belajar untuk mengenal firman-Mu lebih lagi Tuhan. Buka hati dan pikiran kami lebih lagi Bapa, agar kami dapat menerima firman-firman yang Engkau sampaikan untuk kami pada malam hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita masuk ke firman Tuhan pada malam hari ini, kita angkat satu pujian mengejar hadir-Mu. Setiap tatapku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku,
atas segala kasih dan penyertaan-Mu. Saat ini Bapa, kami mau limpahkan segala pujian dan syukur kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar ibadah hari ini dapat memberikan buah bagi kami. Untuk itu Bapa, kami mau berdoa untuk pelayanan firman yang nanti akan dibawakan oleh Pak Suryo. Ya Tuhan, sertai beliau, Tuhan berkati beliau, curahkan Roh Kudus-Mu terhadap beliau, agar beliau dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dan menyampaikan apa yang Kau ingin sampaikan pada setiap kami. Bapa, kami juga berdoa untuk pelayanan firman hari ini. Kami berdoa untuk firman hari ini, kiranya firman itu dapat memberkati kami, dan Tuhan dapat berikan pesan yang Tuhan selipkan dalam firman-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kepada Pak Suryo, waktu dan tempat dipersilahkan. Sobat remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Shalom Elohim. Bagaimana kabarnya saat ini? Tentu saja luar biasa, karena Allah begitu baik bagi kita. Sobat remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sore malam hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan dengan tema hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu menghadap Tuhan dalam doa. Saya hantarkan. Kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam keseharian, dalam kehidupan kami, dalam seluruh aktivitas hidup kami, di minggu ini juga di hari ini. Tuhan, kami bersuka cita pula ketika Allah telah mengundang kami untuk hadir di dalam kebaktian pemuda dan remaja. Saat ini kami terbatas, kami secara online, tetapi kami bersyukur karena kasih Tuhan terus menyertai kami. Kami mohon firman Tuhan saat ini menyapa kami, menguatkan hidup kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh nantinya berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus, marilah berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Alas firman Tuhan saat ini diambilkan dari kitab Injil Markus. Markus bab pertama, ayatnya yang keempat sampai ke-11. Markus pertama, ayat 4 sampai dengan 11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesungguhnya aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah
Galilea, dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah sabda Tuhan yang diambil dari Markus bab 1 ayat 4 sampai dengan 11. Yang berbahagia ialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan, dirasa-rasakan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Sobat remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, background dari penulisan Markus ini sebenarnya Yohanes melatar belakangi penulisan dari pasal 1 ini. Bagaimana Yohanes ingin menyampaikan bahwa akan datang setelah dia. Yohanes membuka jalan untuk kedatangan Sang Mesias, Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Walaupun Yohanes banyak dilelukan oleh orang-orang, dikatakan dia nabi, dia adalah yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi Yohanes mengatakan, bukan aku, tetapi setelah aku akan datang. Ia membuka kasutnya, membungkuk pun aku tidak layak. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh Yohanes. Maka saat itu datanglah Yesus Sang Mesias dari kota Nazaret. Dia datang ke Yohanes juga untuk dibaptis di Sungai Yordan. Dan ketika Tuhan Yesus keluar dari air, maka dilihatlah bahwa langit terkoyak. Dari langit itu turunlah seperti burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Dan terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kita tahu, sobat remaja juga pemuda yang kasih Tuhan, siapakah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Allah yang datang ke dunia berupa diri seorang manusia. Jadi bukan seperti cerita di Yunani bahwa anak Zeus, dia Hercules adalah separuh dewa, separuh manusia. Bukan. Tetapi Yesus adalah manusia sejati. 100% manusia. Tetapi Yesus pula adalah Allah sejati. 100% Allah. Tuhan Yesus rela datang ke dunia karena dunia ini tidak bisa menerima Allah yang terasenden keadaannya. Ketika bangsa Israel melihat Musa saja, ketika turun dari bukit Sinai, muka Musa bercahaya. Dan orang-orang Israel tidak tahan ketika melihat muka Musa. Karena apa? Musa telah melihat punggung dari Allah. Itu baru punggung, bukan muka. Makanya ketika manusia sadar, manusia tidak akan bisa berhadapan dengan Allah. Dan Allah tahu akan hal ini. Maka Allah menjelma sebagai manusia. Siapa? Pada diri Yesus.
Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini, melepaskan kealahannya. Dia tidak mengakui Allahnya lagi. Dia datang berupa diri manusia. Dia mematuhi adat istiadat yang berlaku di Israel, di Yahudi. Dia harus dibaptis. Ya, datang kepada Yohanes di Sungai Yordan, dibaptis. Tidak ingin dia mengabaikan hal ini. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa kok. Aku Allah loh. Aku bisa langsung berkarya di dunia ini. Aku tidak perlu butuh bantuan siapapun. Aku tidak perlu baptisan dari Yohanes. Tetapi tetap dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kembali lagi, Tuhan Yesus mau melepaskan kealahannya. Mau melepaskan keakuannya. Dia mau tunduk kepada Allah. Disitulah dikatakan, inilah anakku yang kukasihi. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang dikasihi. Dan Allah sungguh berkenan kepada Allah. Dia sungguh berkenan kepada Allah. Karena kepatuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sobat remaja dan pemuda. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana saya bisa hidup yang berkenan kepada Allah? Karena Tuhan Yesus telah menjadi contoh buat kita. Yang pertama, supaya kita bisa hidup berkenan kepada Allah, kita harus mau percaya kepada Allah terlebih dahulu. Percaya kepada Allah berarti kita mau tunduk kepada Allah. Kita tidak mau semau gue. Aku tidak mau diatur karena aku mempunyai hak dalam diriku sebagai manusia. Aku mempunyai hak bebas. Aku memilih siapapun aku berhak. Tuhan Yesus tidak mengatakan seperti itu. Tuhan Yesus tunduk kepada Allah. Walaupun semuanya dia bisa lakukan. Yang pertama, kita mesti mau percaya dan tunduk kepada Allah. Yang kedua, kita harus mau hidup bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita percaya, ketika kita mau menundukkan diri. Yang kedua, kita harus mau berkomunikasi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Apakah sobat remaja juga pemuda memiliki waktu berdoa pribadi kepada Tuhan? Atau baca firman Tuhan, direnungkan. Saat teduh tentunya. Setiap kali saya datang ke kantor, waktu pagi yang saya lakukan membuka komputer saya nyalakan, yang saya buka duluan adalah Alkitab elektronik. Saya baca sebagian firman Tuhan. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Saya minta pertolongan Tuhan dalam pekerjaan saya di hari itu. Walaupun pagi-pagi setelah saya bangun tidur, saya berdoa kepada Tuhan. Tetapi ketika saya di kantor, saya mempunyai waktu untuk bersekutu kepada Tuhan. Berdoa, membaca firman Tuhan, supaya hidup ini semakin dikuatkan. Yang ketiga, supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita harus hidup benar. Kalau sobat remaja dan pemuda ingat
Minggu yang lalu bagaimana video diceritakan di sana. Ada seorang pemuda remaja yang hidup tidak berkenan kepada Allah. Hidupnya hidup sembarangan. Hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Hidupnya menyusahkan orang tuanya. Bagaimana tidak? Orang tuanya ditipu. Mengambil duit orang tuanya. Padahal duit itu untuk apa? Teman-teman ingat? Untuk sewa rumah. Dipakai untuk berjudi. Dipakai untuk nyabu. Dipakai untuk hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dan itu tidak diperkenankan Allah dalam kehidupannya. Oleh karena itu, hidup benar di masa remaja, di masa pemuda, itu harus terjadi. Jangan sampai kita ketakutan akan hari ini. Karena apa? Allah akan memelihara hidup anak-anaknya. Itu yang pasti. Jangan takut akan corona saat ini. Allah akan membentengi kita. Akan menyelubungi kita dengan kuasa darahnya. Itu yang pasti. Maka yakinlah juga dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kehidupan serba sulit, perekonomian tidak menentu, tahun 2021 ini bagaimanapun keadaannya. Kalau kita hidup berkenan kepada Allah, hidup kita menyenangkan hati Allah, kita akan diberkati oleh Allah dengan sungguh luar biasa. Itu pasti yang terjadi. Itu harus kita yakini. Contoh, bagaimana orang hidup berkenan kepada Allah dan hidupnya diberkati oleh Allah. Daud, siapa tidak kenal Raja Daud, Raja bangsa Israel yang kedua. Hidupnya dikatakan berkenan kepadaku, berkenan kepada Allah. Ketika masih imut-imut, dia sudah dipilih oleh Allah, disendirikan oleh Allah dari keluarganya, dari kakak-kakaknya yang gede perawaannya, yang bagus perawaannya, bukan itu yang dipilih Allah. Tetapi Daud yang masih remaja, yang masih pemuda. Karena hidupnya berkenan kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Dia menjadi raja. Raja besar bangsa Israel. Diberkati Tuhan dengan sungguh luar biasa. Contoh yang kedua. Yusuf. Kita tahu Yusuf orang yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Menjadi budak di Mesir. Tetapi bagaimana? Dia hidup berkenan pada Tuhan. Dia tidak menyia-nyiakan masa remaja, masa mudanya. Walaupun dia dirayu dan dirayu oleh istri Potifar, itu bisa dilakukan hal serong tersebut. Tetapi dia sadar bahwa ada Allah. Walaupun tidak ada orang di sekitarnya. Dia hidup benar di hadapan Allah. Dan apa yang terjadi? Dia dipakai oleh Allah. Menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Fir'aun. Dia menyelamatkan bangsa Mesir dari bencana kekeringan, bencana kelaparan. Bukan hanya itu, keluarganya di Israel diangkut di Mesir menjadi bangsa yang sungguh luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Yusuf yang berkenan kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan, siapkah kita di masa remaja, di masa pemuda, saudara saat ini? Hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang kudus, hidup yang memuliakan Tuhan,
hidup yang bergantung kepada Tuhan harus terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan akan memberkati hidup kita di hari-hari selanjutnya. Di hari masa depan, sobat remaja dan pemuda. Siapkah sobat remaja dan pemuda hidup seperti itu? Hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan tentunya yang akan memampukan saudara-saudara untuk bisa melakukan. Amin. Kembali kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang tertabur di malam hari ini tidak kembali dengan sia-sia. Tetapi letakkan firman Tuhan itu pada hati remaja dan pemuda. Bukan hanya anak-anak mudi GKJ Nusuan, tetapi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Ubah menjadi berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Menjadi firman yang hidup. Menjadi firman yang bisa dilakukan. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Menjadi anak-anak yang sungguh luar biasa. Karena hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan di masa remaja dan pemuda saat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati masa-masa ini, masa-masa sulit ini. Terlebih-lebih lagi di dalam kami belajar di sekolah, walaupun secara online. Tuhan tolong tambahkan dan tambahkan kepandaian kepada anak-anak kami. Seperti Tuhan menambahkan kepandaian kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego, juga Daniel. Berlipat-lipat karena berkenan kepada Tuhan. Jadikan kepala, bukan menjadi ekor. Baik itu di mereka dalam belajar, juga teman-teman kami pemuda di dalam berkuliah, di dalam mereka bekerja. Berkati dengan limpahnya. Berkati juga orang-orang tua kami yang membiayai hidup kami. Berkati mereka dengan limpah ruah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saat ini. Kami kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terberkati dengan firman-Nya hari ini, saudara. Amin. Amin. Saat ini kita mau mengumpulkan persembahan. Saudara dapat mengumpulkan persembahan ke pengurus terdekat. Mari kita pujikan pujian persembahan, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Saya mau undang saudara untuk bangkit berdiri. Saat ini kita melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Mari teman-teman, kita akan menaikkan persembahan kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk syah berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu untuk keluarga kami Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat memberikan persembahan kami pada ibadah remaja pemuda pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, apapun yang kami berikan pada malam hari ini Tuhan tidak sebanding dengan apa berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan, tapi kami mengucap syukur Tuhan untuk syah kasih-Mu, untuk syah berkat-Mu untuk kami Tuhan. Bapa, pada malam hari ini juga kami akan menaikkan syah pokok-pokok doa syafaat kami pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk remaja dan pemuda GKJ Nusukan Tuhan yang dalam masa belajar Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati syah kami, mampukan kami Tuhan untuk mengerjakan syah tugas bagian kami dalam pembelajaran Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan, mampukan syah kami mengelola waktu kami dengan lebih baik lagi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang bekerja. Kiranya Tuhan Kau berkati syah pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan, apapun Tuhan yang mereka bekerjakan Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati syah kesehatan mereka, Kau berkati Tuhan syah pekerjaan mereka Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan keluarga kami, orang tua kami Tuhan, Kau sendiri yang mengetahui Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan orang tua kami menjaga kesehatan lebih lagi ya Tuhan. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami Tuhan, GKJ Nusukan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis Tuhan, siap pelayan-pelayan ibadah yang terlibat Tuhan, mampukan siap kami Tuhan, mampukan siap kami GKJ Nusukan untuk dapat berpelayan kepada jemaat lebih baik lagi ya Tuhan. Kiranya Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi rencana-rencana dan kegiatan-kegiatan yang sudah disusun Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati, berikan kelancaran Tuhan untuk gereja kami lebih lagi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk adanya virus COVID-19 yang masih saat ini berada di sekitar kami Tuhan. Mampukan siap kami Tuhan menjaga kesehatan kami lebih lagi. Mampukan siap kami menjaga imun kami lebih lagi Tuhan. Berkat upaya-upaya apapun Tuhan yang sudah disiapkan, baik adanya vaksin yang telah disediakan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang bekerja untuk setiap mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan yang ada. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati siap apapun Tuhan yang sudah pemerintah upayakan, siap apapun Tuhan yang sedang pemerintah usahakan Tuhan untuk menanggulangi COVID-19 dan menanggulangi apapun masalah yang ada di negara kami Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang bekerja di atas mereka Tuhan, mampukan mereka memiliki roh ketakutan, roh takut akan Engkau lebih lagi Tuhan, dan lebih lagi menjaga kerukunan di antara sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Masih banyak Tuhan yang belum dapat kami sampaikan Tuhan, tapi Engkau sendiri Bapa yang mengetahui siap seluruh doa kami Tuhan. Jika di dalam kami berdoa terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan, saudara. Tuhan berkati. Berkati.